Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mari kita kembali belajar bareng. Kali ini kita akan belajar tentang pengembangan RPP. RPP yang mengikuti kebijakan penyederhanaan RPP. Kebijakan penyederhanaan RPP dikatakan penyederhanaan karena RPP yang semula komponennya cukup banyak pada RPP kali ini dicukupkan menjadi 3 saja yang wajib, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Ini komponennya, jadi cukup efisien. Untuk pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk RPP mata pelajaran bahasa Arab ini kita ambil untuk kelas 8 semester genap. Ini identitasnya mata pelajaran dan materi pokoknya Al-Mihnah. Mata pelajarannya bahasa Arab. Kita kasih waktu. Kemudian kita tuliskan di sini kompetensi dasar. Ini tinggal kita ambil dari KMA 183 2019. Untuk kompetensi pengetahuannya 3.9 seperti ini. Kemudian kompetensi keterampilannya 4.9 untuk mendemonstrasikan. Jadi pengetahuannya memahami, keterampilannya mendemonstrasikan. Dari KD inilah kita turunkan ke dalam IPK. IPK-nya ya kita sudah belajar bagaimana merumuskan IPK dari KD, kompetensi dasar. Sekali lagi ini kita tinggal ambil atau kita kopikan dari KMA 183. Nah, ini dibuat oleh kita sebagai guru. Kita awali dari sini. Pengetahuan, memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang terdiri dari bunyi, kata, dan makna dari teks narasi sederhana dan seterusnya. Materinya Al-Mihnah, struktur gramatikal yang dikandung dalam materinya adalah Al-Masdar As-Sharih. Bagaimana kita turunkan dari KD memahami ini ke dalam indikator? Kita lihat ke KKO, kata kerja operasional. Apa indikator seorang murid bisa dianggap memahami? Kita ambil ketika murid bisa membandingkan penggunaan an plus fi'il mudhari dengan al-masdar as-sharih, maka dia menjadi salah satu indikator dia sudah memahami. Kemudian ketika siswa mampu menggantikan an plus fi'il mudhari menjadi al-masdar as-sharih atau mengganti dengan al-masdar as-sharih, maka dia berarti dianggap sudah paham. Kemudian untuk indikator kompetensi keterampilan yang bunyinya mendemonstrasikan, kita turunkan menjadi siswa mampu memodifikasi kalimat sederhana. Kalau tadi menggantikan an plus fi'il mudhari menjadi al-masdar as-sharih, maka untuk kompetensi keterampilan dinyatakan siswa mampu mendemonstrasikan ketika dia bisa memodifikasi kalimat sederhana yang mengandung an plus fi'il mudhari menjadi al-masdar as-sharih. Jadi ini kalimat ini cukup an plus fi'il mudhari diganti menjadi masdar. Ini dalam kalimat sederhananya kalau yang untuk mendemonstrasikan. Kemudian juga bukti mampu mendemonstrasikan adalah ketika siswa mampu membuat kalimat sederhana terkait profesi atau Al-Mihnah dengan memperhatikan susunan gramatika al-masdar as-sharih secara lisan maupun tulisan. Dia nanti mampu berbicara dan menulis kalimat sederhana yang mengandung unsur al-masdar as-sharih. Itu ya. Ini adalah indikatornya. Kemudian kita buat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita ingat tapi dari A, B, C, D, audience, behavior, condition, sama degree. Nah,
kita buat gini, melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penerapan model pembelajaran discovery learning, siswa diharapkan mampu 1, 2, 3, 4. Ini tinggal turunkan dari sini. Kita gunakan pembelajarannya discovery learning modelnya, pendekatan saintifik. Kita sudah belajar juga bahwa model pembelajaran yang disarankan untuk digunakan dalam kurikulum 2013 adalah model pembelajaran seperti discovery learning, problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, project based learning, pembelajaran berbasis project, pendekatan saintifik. Nah, kita untuk pembelajaran kali ini kita gunakan ini. Jadi tujuannya tadi mampu membandingkan, mampu menggantikan, mampu memodifikasi, dan mampu membuat kalimat sederhana. Kenapa di sini ada an plus fi'il mudhari padahal dalam KD-nya tidak disebutkan? Nah, kita tahu kalau materi al-masdarus sharih itu sebelumnya siswa sudah dikenalkan dulu dengan an plus fi'il mudhari. Akhirnya kita turunkan di sini ke langkah-langkah pembelajaran ya, kita lihat. Langkah-langkah pembelajaran kita ingat terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk pendahuluan ada orientasi, motivasi, dan apersepsi. Pada tahap orientasi ini, siswa menjawab salam pembuka dan berdoa sebelum pelajaran dimulai, jadi menjawab salam dari guru ya. Kemudian untuk motivasi, siswa menyimak penjelasan guru memberikan penjelasan tentang tujuan dan manfaat penguasaan KD ini. Kemudian untuk apersepsi, nah kita lihat sini. Guru mengaitkan materi yang akan dipelajari, sekarang belajarnya adalah al-masdar as-sharih, dikaitkan dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu an plus fi'il mudhari. Diingatkan kembali bahwa pertemuan sebelumnya belajar tentang an plus fi'il mudhari. Sekarang kita akan belajar tentang al-masdar as-sharih gitu. Ini namanya apersepsi, ketika mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan yang sudah dipelajari. Ini adalah kegiatan pendahuluan, usah lama-lama, 10 menit ini sudah sangat cukup. Kemudian kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti untuk pendekatan saintifik, kita juga sudah tahu ada 5, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, pada kegiatan mengamati, siswa membaca teks naratif sederhana berkaitan dengan al-mihnah. Siswa diminta membaca teks, kemudian siswa mencermati susunan gramatikal al-masdar as-sharih yang terdapat di dalam teks, disertai bimbingan guru tentu saja. Kemudian siswa mencermati susunan gramatikal al-masdar as-sharih. Kemudian guru juga menjelaskan bagaimana al-masdar as-sharih itu dikaitkan dengan an plus fi'il mudhari, dibandingkan. Nah, pada kegiatan inti yang kedua, menanya, siswa mengajukan pertanyaan terkait materi pelajaran yang sudah diamati dan menjawab dengan santun. Jadi siswa yang bertanya, siswa juga menjawab. Siswa yang lain tentunya ya. Ini tentu saja harus dengan stimulasi dari guru. Guru membuat siswa berani bertanya dan berani menjawab. Nah, masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu mengumpulkan informasi. Dalam kegiatan ini siswa diminta untuk berkelompok. Satu kelompok bisa 4-5 orang, ya jangan banyak-banyak, maksimal 5 berapa. Kemudian kegiatan berikutnya, setiap kelompok berupaya mengumpulkan informasi, berdiskusi, dan bertukar informasi tentang bacaan al-mihnah. Materi al-mihnah didiskusikan, hal-hal yang terkait dengan termasuk mufradat di sini, termasuk struktur gramatikal.
Kemudian juga diminta membandingkan dengan plus PLN baru. Setelah informasi terkumpul, kita langsung ke langkah berikutnya, yaitu mengolah, mengasosiasi, berdiskusi dan menemukan hubungan terhadap. Dia akan menemukan hubungan antara kalimat sederhana yang mengandung an plus fi'il mudhari dengan kalimat sederhana yang mengandung al-masdar as-sharif. Dia mengasosiasi, dikait-kaitkan, dia sampai menemukan hubungan. Nah, berikutnya siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok di hadapan kelas untuk ditanggapi kelompok lain. Diskusinya disampaikan, nah, tentu saja kelompok yang lain menanggapi. Ya, untuk sebelum menanggapi, ketika temannya menyampaikan hasil diskusi atau presentasi, yang lain menyimak dengan cermat. Itu adalah kegiatan inti yang terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Untuk penutup, ini ada rangkuman, refleksi, dan tindak lanjut. Pertama, siswa membuat rangkuman, kemudian siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi dia mencatat hal-hal yang dirasa, perubahan apa yang dirasa ketika sudah melaksanakan atau sudah mempelajari materi tentang al-masdar as-sharif, kesulitan apa, kemudian ya refleksi lah. Kemudian siswa menjawab pertanyaan evaluasi dari guru. Di sini guru mengajukan pertanyaan, ya, mengajukan pertanyaan terkait dengan al-masdar as-sharif. Berikutnya siswa mencatat hal yang perlu dipelajari untuk pertemuan berikutnya atas arahan guru, ya. Di sini guru mengarahkan bahwa minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang apa, kemudian tugas apa yang harus dikerjakan. Di sini adalah tindak lanjut, kemudian tindak lanjut, dan penutupnya doa. Komponen RPP yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian kita sesuai dengan KD-nya. Di sini ada KD ranah pengetahuan dan ranah keterampilan. Teknik penilaiannya untuk pengetahuan tes tulis, bentuknya esai, kemudian untuk keterampilan tekniknya unjuk kerja, untuk penilaiannya penugasan. Ini merujuk ke materi, ya, ke KD. Jadi penilaian tetap harus berdasarkan KD. Jadi materi yang sudah diajarkan merujuk ke KD, penilaian pembelajaran juga harus merujuk ke KD. Jangan sampai penilaian pembelajaran isinya tidak sesuai dengan KD. Saya kira itu teman-teman. Kita sudah mempelajari salah satu contoh RPP untuk bahasa Arab yang mengikuti kebijakan penyederhanaan RPP dengan 3 komponen inti itu. Bagaimana kalau lebih? Ya tidak masalah. Bagaimana kalau formatnya tidak seperti ini? Tidak apa-apa. Ini hanya salah satu contoh saja. Tidak ada format baku, tidak ada ketentuan baku. Yang penting prinsipnya efektif, efisien, dan berorientasi kepada murid. Gitu. Jangan lupa ditulis ini di penutup ini, titik mangsa namanya, tempat dan waktu pembuatan, gurunya siapa, nama gurunya, kemudian diketahui oleh kepala madrasah. Ini contoh kelas, ya. Di MTS ini tidak ada kepala sekolah, mohon dicatat, ya, adanya kepala madrasah. Kemudian nama kepala madrasahnya, ingat nama kepala madrasah, ya teman-teman, bukan nama mantan. Baik, itu saja, mudah-mudahan membantu, dan silakan Anda membuat dalam format yang lain atau yang mana saja. Intinya tidak ada format baku. Ini hanya sekedar contoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.